Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Acekrek. Di video kali ini akan membahas tentang segitiga exposure. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk tiga elemen cahaya pada fotografi ataupun kamera. Yang pertama adalah shutter speed, yang kedua aperture, sedangkan yang ketiga adalah ISO. Exposure di sini diartikan cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui lensa, di mana cahaya tersebut akan diterima oleh sensor sehingga menghasilkan gambar atau foto. Jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan diterima oleh sensor dan sensor itu akan merubah menjadi satu gambar atau foto. Nah, masing-masing elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen, misalnya ISO atau aperture atau shutter speed, maka akan berdampak dari masing-masing elemen tersebut dalam perubahan cahaya sensor kamera. Penjelasan dari ketiga elemen tersebut diantaranya ya, shutter speed. Jadi shutter speed adalah kecepatan bukaan dari lensa di mana akan menerima cahaya menuju sensor. Shutter speed ini akan mengatur bukaan lensa sehingga akan juga mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Makin cepat bukaan lensa, maka semakin berkurang cahaya yang masuk. Sementara kalau semakin lambat bukaan lensa, cahaya yang masuk akan semakin banyak. Nah, biasanya shutter speed ini menggunakan kode S. Ada beberapa parameter shutter speed ditunjukkan dengan angka. Sebagai contoh 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000 sampai seterusnya hingga 30. 30 ini angka-angka ini dalam waktuan detik. Makin kecil angkanya maka kecepatannya itu semakin tinggi sehingga cahaya yang masuk juga semakin rendah. Jadi semakin gelap. Makin besar angka shutter speednya, maka kecepatan bukaan lensa itu akan semakin melambat sehingga cahaya yang masuk akan makin besar dan menjadi lebih terang. Di sini dengan makin lambatnya bukaan lensa, maka kamera akan semakin sensitif terhadap goyangan. Jadi sebaiknya kalau kalian mengambil shutter speed yang nilai angkanya tinggi atau lambat, gunakanlah tripod. Jadi agar tidak ada goyangan saat kita mengambil foto. Kemudian yang kedua mengenai aperture. Aperture ini adalah yang mengatur besar kecilnya bukaan satu lensa. Jendela lensa ini makin besar bukaannya, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak sehingga semakin terang. Akan tetapi makin besar bukaan lensa atau besar bukaan aperture, maka depth of field atau jarak pandang dari kamera atau lensa itu akan semakin pendek. Artinya depth of field-nya itu akan semakin pendek. Akan tetapi kalau semakin kecil bukaannya, maka akan semakin tajam hasil fotonya dan di situ depth of field-nya akan semakin jauh. Jadi belakang pun akan kelihatan jelas. Tapi kalau bukaan lensanya besar, maka yang belakang itu akan semakin blur. Aperture biasanya menggunakan kode F. Parameter dari aperture ditunjukkan juga sama seperti shutter speed ya, menggunakan angka. Aperture yang paling kecil itu setahu gua itu f1,2. Mungkin ada lagi lebih kecil lagi ya. Kemudian ada f1,4, 1,8, f2, f2,8 dan seterusnya sampai f22. Di sini semakin kecil angka f-nya, maka semakin besar bukaannya dan hasilnya pun semakin bokeh. Hasil fotonya semakin bokeh. Semakin besar angka f-nya, maka hasil fotonya akan semakin tajam.
akan tetapi cahayanya semakin berkurang. Itu yang kira-kira pengertian dari aperture. Untuk yang berikutnya adalah ISO. ISO ini adalah sensitivitas sensor kamera dalam menerima cahaya. Artinya seberapa besar cahaya lingkungan itu yang diterima oleh sensor, sehingga sensor akan menerima cahaya tergantung dari ISO ini. ISO ini biasanya menghasilkan cahaya yang kita sebut biasanya brightness ya. ISO ini juga ditunjukkan dengan angka tapi tidak ada kode hurufnya. Sebagai contoh ISO 50, ISO 100, ISO 200, 400, 800, bahkan sampai 8000 dan seterusnya. Untuk kamera-kamera sekarang mungkin bisa sampai 24.000, ada juga yang sampai 40.000. Makin besar angka ISO-nya, maka cahayanya juga akan semakin terang. Nah, di sini kebalikan dari aperture. Aperture angkanya makin kecil, cahayanya makin terang. Kalau ISO makin besar angkanya, maka cahayanya juga akan semakin terang. Akan tetapi kalau kalian terlalu besar menggunakan angka ISO, maka akan terjadi noise atau bintik-bintik pada hasil foto. Jadi kalian harus hati-hati menggunakan ISO ini ya. Sebaiknya kalian menggunakan ISO serendah mungkin. Jangan terlalu besar karena hasilnya akan tidak bagus ya, kalau menurut gua itu akan bintik. Jadi sebaiknya gunakanlah ISO serendah mungkin. Segitiga exposure ini ada pada kamera. Di kamera sebenarnya telah dibekali pengaturan dalam menghitung segitiga exposure ini. Ada secara otomatis dan ada juga secara manual. Di kamera mempunyai pilihan dan kalian tinggal menggunakan saja mana yang akan dipakai. Kalau memilih yang otomatis, maka kamera akan secara otomatis juga dan secara matematis akan mengatur segitiga exposure dalam merespon objek yang akan diambil. Memang kadang kita sebagai manusia berbeda pola pikirnya dengan kamera yang sudah terstandar. Fotografer sering ingin mengeksplor dengan gaya yang sesuai dengan jiwa seni masing-masing fotografer. Pada kondisi seperti ini, biasanya fotografer menggunakan model manual karena dia ingin mengeksplor sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin dengan mengatur beberapa elemen tadi akan menghasilkan foto yang unik yang mungkin juga sesuai dengan selera mereka. Pada mode manual, ketiga elemen ini yang sering diatur pada kamera. Walaupun memang ada juga elemen lain yang diatur ya, tapi itu hanya sekali-sekali saja. Seperti white balance, modenya, terus fokusnya, dan lain-lain. Tapi yang sering sekali kita atur adalah ketiga elemen exposure tadi, segitiga exposure tadi, yaitu shutter speed, ISO, dan aperture. Kira-kira gitu, Fogger, apa yang dimaksud dengan segitiga exposure. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang gue sampaikan, terutama fotografer pemula yang ingin menggeluti dunia fotografi. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Wassalam.